yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku.
Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Kau baik, kau baik. Kasih setiamu kekal selamanya. Yesus, kami katakan ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita akan bersama-sama meneliti kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, ayo kita sama-sama berdoa supaya Roh Kudus berkenan menerangi firman Tuhan ke dalam hidup kita. Ayo kita berdoa. Bapa yang di surga, kiranya Roh Kudus-Mu menjelaskan
lebih mendetil di dalam hati kami, supaya kami tahu siapakah kami sebetulnya dan apa yang harus kami lakukan supaya hidup kami memperkenankan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara, kita akan baca bersama-sama dalam surat Filipi, pasal yang keempat, ayat 10 sampai 13. Ya, agak panjang, coba saudara perhatikan supaya nanti saya tidak membutuhkan banyak waktu untuk menjelaskannya, ya. Saya bacakan. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan. Ini Rasul Paulus, dia berkata, aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kita berhenti dulu sampai di sini. Ya. Ini Rasul Paulus berbicara kepada jemaat. Jemaat yang suka memberi persembahan. Ya. Jemaat yang hatinya penuh dengan kasih Kristus dan suka memberi persembahan. Ya. Di sini Paulus berkata, aku sangat bersuka cita dalam Tuhan. Aku senang. Nah, kamu akhirnya sadar, ya, bahwa kamu memberi persembahan itu, ya, persembahanmu dengan tulus, ikhlas, itu persembahan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, ya, bukan khusus untuk aku. Sebab nanti Paulus berbicara tentang siapa dia sebetulnya. Itu kamu memberikan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, supaya pelayanan pekerjaan Tuhan ini bisa lebih maju dan banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk Tuhan, ya. Dan ini mengingatkan kita semua, kita harus sebagai anak-anak Tuhan, kita harus selalu ingat memberi persembahan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, ya. Dan Paulus, aku bersuka cita kalau kamu itu diingatkan oleh Tuhan untuk selalu memberi persembahan untuk pelayanan, bukan untuk seseorang, untuk pelayanan. Sebab seseorang pelayan Tuhan itu sudah dijamin oleh Tuhan. Lantas kita baca ayat 11 sampai 13, ya. Bagaimana pernyataan Paulus, ya. Ayat 11 sampai 13. Di situ dikatakan, ya, ayat 11, bahwa Paulus itu dia sebetulnya kalau kita baca di sini tuh,
dia itu dilindungi oleh Tuhan. Ya, coba ayat 11 saya bacakan. Ku katakan ini bukanlah karena kekurangan. Jadi kalau ayat 10 tadi Tuhan bilang, aku bersyukur kepada Tuhan sebab engkau memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Oh, aku bersyukur sebab engkau itu mengerti akan pelayanan pekerjaan Tuhan, ya. Ayat 11 tadi dikatakan, ku katakan ini, aku berkata ini bukanlah karena kekurangan saya, bukan kekurangan loh. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala hal. Ini luar biasa. Aku ngomong ini bukan karena saya kurang lantas minta persembahan. Jangan memberi persembahan untuk aku. Memberi persembahan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Ingat saudara-saudara, itu pahalamu besar di kerajaan surga. Aku katakan ini bukan karena aku kekurangan. Aku telah dikatakan ayat 11 tadi, katakan ya, ku katakan ini bukanlah karena kekurangan, bukan saya ini kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan, ya, saudara, mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ayat 12, aku tahu apa itu kekurangan. Itu bukan, Paulus itu bukan menyombongkan diri. Dia tahu apa artinya kekurangan. Dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Aku sudah ngalami kabeh. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ayat 13 ini merupakan ayat emas. Coba kita baca saudara, ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara aku bisa tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kata di dalam segala perkara itu meliputi segala aspek hidup. Segala jurus-jurus hidup itu aku bisa menanggung. Sebab Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Upama, saudara, kelaparan itu tidak menggoyahkan imanku kepada Tuhan. Kesakitan, bahaya, malahan sekarang ini dunia sedang dilanda oleh COVID-19 ini. Itu dunia sedang berkabung, sedang berbelasungkawa, sedang penuh dengan duka cita, penuh dengan ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan. Tetapi orang yang berharap kepadanya dikatakan, semua itu dapat kutanggung. Aku bisa mengatasi semuanya itu. Sebab Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, jemaat Tuhan yang kekasih. Satu wujud dari kehidupan iman kita. Pertama-tama
yaitu kasih. Kalau hidup kita ini penuh dengan kasih Tuhan, seperti ayat 10 tadi, aku bersyukur kepada Tuhan sebab kamu itu diingatkan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Bukan memberi persembahan untuk aku. Nek aku ini sudah dikatakan dalam ayat ke-10, aku bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu bersama perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatian, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Ya, ayat yang ke-11, ku katakan ini bukan aku kekurangan, sebab aku belajar mencukupkan diri dalam segala hal. Saudara, sekarang saya beralih pada kata mencukupkan diri. Ya, saudara. Mencukupkan diri itu di dalam bahasa Yunani itu disebut autarkes. Autarkes itu artinya aku puas di dalam Tuhan, itu aku puas. Ada seorang ahli pikir, ya, namanya Sokrates. Itu orang yang terkenal, dia orang yang luar biasa. Dia berkata begini, kamu jangan menganggap bahagia karena kekayaanmu. Sokrates berkata, kamu jangan menganggap bahagia karena kekayaanmu. Lantas ada seorang yang kaya itu tanya pada Sokrates, lantas orang yang paling kaya itu bagaimana? Sing disebut orang yang paling kaya itu yang bagaimana? Sokrates dia menjawab satu kata, yaitu autarkes. Sudah beda no. Sokrates itu seorang ahli pikir. Orang yang paling kaya itu adalah orang yang autarkes. Artinya orang yang merasa puas di dalam Tuhan, seperti yang kita baca tadi, itu orang yang merasa puas. Ya, seperti ayat 13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi Sokrates itu bilang, orang yang paling kaya itu orang yang autarkes. Orang yang merasa puas. Bukan puas karena kekayaannya, tetapi puas karena Tuhan menyertai kita. Itu sebabnya tadi ayat 10 dikatakan, aku sangat bersyukur kepada Tuhan kalau kamu itu diingatkan. Ya, kamu itu diingatkan memberi persembahan. Persembahan itu bukan untuk pendeta.
Memang banyak hamba-hamba Tuhan yang berkecukupan, tetapi belum tentu dia puas di dalam Tuhan. Persembahan itu untuk pekerjaan Tuhan. Dan pendeta hamba Tuhan Paulus berkata, aku itu sudah mengalami apa artinya kekurangan dan apa artinya kelimpahan. Aku itu semua merasa puas, merasa diberi kecukupan oleh Tuhan, yang dia sebut autarkes. Saudara, lantas kalau kita mulai berpikir-pikir, ya saudara, nek gak berusaha musuh iso hidup. Nek sudah berusaha untuk hidup, kepingin hidup lebih baik. Tidak ada kepuasan. Ya. Artinya tidak ada autarkes. Jadi sebetulnya kita ini mencari kebahagiaan, tetapi tidak ada kebahagiaan seperti yang dikatakan Sokrates tadi, ya. Jangan lupa Sokrates dan autarkes. Ya. Jadi saudara-saudara, bukan kekayaan itu membuat kita bahagia. Yang membuat bahagia itu kita cukup di dalam Tuhan. Paulus berkata, aku itu mengalami macam-macam. Apa artinya miskin, apa artinya kaya, apa artinya kekurangan makan, apa artinya berkelimpahan makan. Itu aku sudah mengalami semua. Tetapi yang terpenting yaitu autarkes. Aku itu puas di dalam Tuhan. Segala sesuatu bisa kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Sampai dia berkata, segala sesuatu. Ini kata Paulus, seorang hamba Tuhan. Dia berkata, tidak usah kamu tuh memikirkan aku. Hidupku tuh sudah dipikirkan oleh Tuhan. Tetapi persembahan yang kamu berikan itu bukan untuk pendeta, tetapi untuk pekerjaan Tuhan. Supaya pekerjaan Tuhan lebih maju, banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Nah, seringkali kita itu salah menafsirkan, ya, karena salah. Lantas dalam hal persembahan, apalagi perpuluhan, kita ini acuh tak acuh. Tidak salah, saudara. Tidak salah. Cara berpikir secara manusia tidak salah. Saudara bertindak begitu itu tidak salah. Tetapi Alkitab berkata, yang paling berbahagia yaitu orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, penuh pengertian, penuh kasih. Ada satu cerita di dalam kitab suci, ya saudara. Ada 10 anak dara. Lima membawa pelita dengan penuh minyak. Dan 5 membawa pelita tetapi tidak ada minyaknya.
Padahal mempelai itu datang pada malam hari. Saudara tahu, orang yang membawa 5 pelita dengan berisi minyak itu, waktu mempelai datang, pelitanya menyala, dia bersama-sama dengan mempelai itu masuk di dalam pesta pernikahan. Tetapi orang yang membawa pelita yang tidak ada minyaknya itu, orang itu ketinggalan. Apa artinya minyak, saudara? Minyak yaitu kuasa Roh Kudus. Saudara harus mengerti Roh Kudus itu Parakletos. Waktu Yesus naik ke surga, Yesus berkata, aku akan minta kepada Bapa supaya Bapa memberi penolong Parakletos yang lain, yaitu kuasa Roh Kudus yang menolong kita. Dunia ini gelap. Tapi seringkali manusia menganggap, dunia ini menyenangkan. Karena mempunyai banyak kekayaan. Apa artinya? Sokrates berkata, yang kekayaan itu tidak membahagiakan. Yang paling membahagiakan, kata Paulus, yaitu mencukupkan, dalam segala hal mencukupkan. Bagaimana caranya mencukupkan? Itu bukan urusan kita. Itu urusannya Roh Kudus, penolong kita. Kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, ya, dan mengerti kebenaran firman Tuhan, maka kita akan berkata, oh Roh Kudus, tuntunlah hidupku. Dan Roh Kudus Parakletos, penolong kita, dia menuntun kita dalam segala hal. Dalam kegelapan dunia ini, dia penolong kita. Oleh sebab itu Paulus berkata, segala perkara aku dapat menanggung di dalam Dia, karena Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Saudara, upama ini dijelaskan lebih dalam lagi, oh indah sekali. Tetapi dengan ini cukuplah untuk menyentuh hati saudara, supaya saudara itu sadar sebagai anak-anak Tuhan. Saudara itu sadar, terutama dalam hal persembahan kasih. Bukan untuk hamba Tuhan, tetapi untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati saudara semua. Ya, ayo kita berdoa. Tuhan, kiranya firman ini menggugah kami, supaya kami mengerti bahwa hidup itu bukan karena usaha kami untuk mencapai kebahagiaan, sampai berusaha mencapai kekayaan.
Tetapi Paulus berkata, segala perkaraku dapat tanggung sebab Tuhan memberikan kekuatan padaku. Terima kasih Tuhan. Biar damai sejahtera-Mu, berkat rahmat dan kasih, dan sukacita dari Yesus Kristus, persekutuan oleh Roh Kudus menyertai saudara semua sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.